Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Milenial. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk siklus akuntansi perusahaan jasa, di mana di sini kita akan menyusun neraca lajur. Jadi meskipun di sini neraca lajur sifatnya tidak harus dalam siklus akuntansi, namun kita akan coba untuk menyusun neraca lajur. Jadi dengan menggunakan data yang sudah kita selesaikan sebelumnya. Jadi ini data yang akan kita gunakan yaitu neraca saldo per 30 April ya, tentunya ini sebelum penyesuaian. Kemudian ini jurnal penyesuaian yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi dari data neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini akan kita masukkan ke dalam kolom neraca lajur ini. Dimana yang pertama di sini ada kolom neraca saldo, ada debit kredit. Jadi ini datanya kita ambil langsung dari sini. Jadi ini bisa kita kopikan saja dari neraca saldo di sini. Kita pindahkan semuanya dalam kolom neraca lajur di sini. Sudah masuk ya. Dapat kita lihat jumlahnya apakah sama atau tidak. Jangan sampai nanti sudah kita kerjakan tapi ternyata di awal di sini ada selisih. 456 230 sama ya. Kemudian untuk kolom penyesuaian ini akan kita ambil atau kita isi dari data penyesuaian yang sudah kita buat ini. Jadi ada angka di penyesuaian yang akan kita masukkan ke dalam neraca lajur. Jadi untuk lebih mempermudah di split ya. Jadi di sini kita ambil untuk yang penyesuaian. Kemudian yang sebelah sini kita ambil untuk neraca saldo. Kemudian di sini kita masukkan yang neraca lajur. Jadi caranya pun cukup mudah kita menyusun neraca lajur ini. Dimana kita cukup memasukkan data penyesuaian ini. Jadi ini data penyesuaiannya. Karena untuk kolom penyesuaian ini kita isi berdasarkan data yang ada di jurnal penyesuaian. Jadi yang pertama di sini ada beban sewa. Maka kita masukkan di sini beban sewa di sebelah debitnya. Ini debit, maka kita masukkan ini debit. Kemudian di kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Maka kita cari ini akun sewa dibayar di muka di sebelah kredit. Kemudian yang berikutnya beban asuransi di sebelah debit, ya beban asuransi. Dan yang di sebelah kreditnya asuransi dibayar di muka. Ini kita masukkan. Kemudian ini ada iklan dibayar di muka di sebelah debit, maka kita masukkan di sini. Dan yang berikutnya ada beban iklan di kredit ya. Kita masukkan ini beban iklan di kredit. Kemudian di sini ada pendapatan ya. Kita masukkan pendapatan di sebelah debit. Kemudian di sini ada sewa diterima di muka di sebelah kredit. Kemudian ada beban perlengkapan, kita masukkan ya, beban perlengkapan untuk kendaraan yaitu 4350 ya. Yang satunya adalah kantor. Yang kantor yang 1.800.000. Kemudian masukkan ke sini. Ini di sebelah kreditnya, perlengkapan kantor 1.800.000. Kemudian perlengkapan kendaraannya 4.350.000. Kemudian di sini ada penyusutan ya. Kemudian ada akumulasinya. Kita masukkan dulu akumulasinya ini di sebelah kredit. Yang akumulasi peralatan 1.500.000. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan 3.500.000. Dan yang berikutnya ini untuk penyusutan kendaraan bebannya ya. 3.500.000. Kemudian di sini yang penyusutan peralatan 1.500.000. Berarti habis ya, sudah kita masukkan semua.
Sekarang coba kita jumlahkan apakah jumlahnya sama. Ini saya kopikan saja dari sebelahnya ya. 18.120, 18.120 sama ya, berarti sudah masuk semua. Jadi itu cara memasukkan neraca saldo dan penyesuaian dalam neraca lajur. Kita cukup memindahkan saja dari neraca saldo dan dari jurnal penyesuaian. Kemudian kita akan melengkapi ke kolom-kolom berikutnya di sini. Di sini neraca saldo setelah penyesuaian. Berarti ini akan kita perhitungkan antara neraca saldo dengan penyesuaian ini. Jadi kalau sama-sama debit berarti akan ditambah, sama-sama kredit akan dikurang. Ada debit, ada kredit berarti dikurang, ada kredit, ada debit berarti dikurang ya. Ini bisa kita masukkan di sini atau saya isikan di sini secara otomatis menggunakan rumus ya, biar lebih cepat. Artinya bukan diisi secara manual ya. Karena kita cukup membuat satu rumus di baris pertama, nanti untuk baris berikutnya sudah bisa terisi dengan sendirinya ya. Jadi saya buatkan rumus di sini sama dengan if, kemudian buka kurung, jika debit sini neraca saldo, kemudian ditambah dengan penyesuaian debitnya, kemudian dikurang dengan kredit neraca saldo, kemudian dikurang dengan kredit penyesuaian, itu hasilnya nanti lebih besar daripada 0, maka isilah nanti dengan cara neraca saldo debit ini ditambah dengan penyesuaian debit, kemudian dikurang dengan neraca saldo kredit, dikurang dengan penyesuaian kredit ya. Selain itu isilah dengan 0 ya. Tuh. Kemudian di enter. Sekarang kita isi yang sebelah kredit. Cara yang sama dengan if atau jika neraca saldo kredit ya, ditambah dengan penyesuaian kredit, kemudian dikurang dengan neraca saldo debit, kemudian dikurang dengan penyesuaian debit, itu hasilnya lebih besar dari 0, maka isilah dengan cara neraca saldo kredit ditambah dengan penyesuaian kredit dikurang dengan neraca saldo debit, kemudian dikurang dengan penyesuaian debit. Selain itu isi dengan 0 ya. Kemudian kita enter. Jadi kita cukup membuat rumus di baris pertama ini, kemudian bisa kita kopikan ke bawah ya. Di sini ada fill handle ini ya, kotak kecil di sebelah kanan bawah ini, cukup klik 2 kali ya. Rumusnya akan terkopi sendiri. Kemudian yang ke bawah sudah terisi secara otomatis tanpa kita mengisi secara manual ya. Kemudian ini bisa kita cek jumlahnya apakah sudah sama atau belum. 461230, 461230. Dengan demikian jumlah ini sudah benar ya antara debit dengan kreditnya, meskipun kita hanya membuat satu rumus di baris pertama, tapi di baris berikutnya secara otomatis sudah terisi. Jadi kalau kita ingin mengisi secara manual, ini berarti karena di penyesuaian kosong tinggal pindah, ini berarti tinggal pindahkan. Kemudian di sini ada perlengkapan kantor ya, di sebelah debit, di sini di kredit, maka dikurang, tinggal 2.500.000. Ini debit, ini kredit, berarti dikurang, tinggal 2.600.000. Ini juga, ini debit, ini kredit, berarti dikurang ya, tinggal 18 juta. Ini sebelah debit, kemudian ini sebelah kredit, berarti dikurang. Ini di neraca saldo kosong, kemudian di sini ada di debit, berarti sekarang tinggal memindahkan saja. Begitu yang seterusnya. Kemudian sekarang kita akan menyusun laporan laba rugi ya, atau mengisi kolom laba rugi dan kolom neraca. Jadi yang perlu diingat bahwa yang masuk ke dalam laba rugi itu mulai dari dengan pendapatan dan beban. Ini akan masuk ke sini. Dapat kita buatkan di sini aja biar lebih gampang ya. Ini kita buat aja sama dengan yang sebelah debit ya. Ngisinya dari neraca saldo setelah penyesuaian, bukan dari penyesuaian atau bukan dari neraca saldo. Kita enter sini. Secara otomatis nanti akan isi sama ya, karena kita cukup memindahkan angkanya aja, mengcopy. Kemudian ini bisa kita kopikan ke bawah ya, sudah pindah secara otomatis. Dan ini pun disambung sama ya. Kemudian sekarang kita isi untuk yang neraca ya. Tentu neraca itu isinya adalah akun aset, ini akun 1 ini, kemudian utang, kemudian modal. Ini akan kita masukkan ya, akun 1, 2 dan 3, karena yang 4 dengan 5 tadi sudah masuk ke dalam laba rugi.
Jadi kita isi berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian yang kreditnya pun sama ya, dari sini juga. Dan ini kita kopikan ke bawah ya, sampai sini saja. Sekarang kita jumlahkan. Saya kopikan dari sebelah sini. Jadi dapat dilihat di sini ada selisih antara debit dan kredit. Ini laba rugi, sini neraca. Sekarang kita lihat di sini dalam laba rugi dia besar yang kredit, maka sekarang kita kurangkan antara jumlah yang kredit ini dengan jumlah yang debit. Dapat 31.130.000. Kemudian sini juga. Ini jika kita lihat besar yang sebelah debitnya, berarti kita kurangkan, letakkan di sini sama dengan yang sebelah debit ini kita kurang yang kredit. Enter. 31.130.000. Jadi selisihnya antara laba rugi dengan neraca harus sama. Jika selisihnya tidak sama, berarti ada kekeliruan. Berarti sekarang kita hitung grand totalnya berapa. Sama dengan ini kita tambahkan ya dengan selisihnya tadi. Karena nanti hasilnya harus sama antara debit dan kredit. Jadi dapat kita lihat di sini debit kredit laba rugi sama, debit kredit neraca juga sama. Jadi yang 31.130.000 ini disebut dengan laba bersih. Jadi dari perhitungan di neraca lajur di sini sudah dapat gambaran bahwa laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan adalah Rp31.130.000. Jadi dengan adanya neraca lajur ini akan mempermudahkan kita dalam menyusun laporan keuangan, karena neraca lajur ini sifatnya tidak wajib harus dibuat ya. Dan inilah bentuk dari neraca lajur untuk PO Tayo ya, bulan April tahun 2022.